Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Ebola virus. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Nurul Ulfa, kemudian Siti Nur Anissa, saya sendiri, dan Lutfi Galih. Adapun kasus yang akan kami bahas pada video ini yaitu apa virus Ebola itu, kemudian kenapa tingkat kematiannya cukup tinggi, lalu apakah tingkat kematian yang tinggi tersebut berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh, lalu sistem imun seperti apa yang bekerja pada orang yang terinfeksi virus Ebola, dan yang terakhir apakah saat ini sudah ada vaksinnya, jika ada, jelaskan teknologi vaksin yang digunakan pada virus Ebola. Yang pertama yaitu pengertian dari virus Ebola. Virus Ebola atau biasa dikenal dengan Ebola Hemorrhagic Fever (EHF) disebabkan oleh virus Ebola atau EBOV. EBOV merupakan patogen agresif yang menyebabkan gejala demam dengan pendarahan yang letal pada manusia dan hewan. Adanya penyakit ini pertama kali ditemukan di dekat sungai Ebola dengan wabah Zaire pada tahun 1976. Outbreak sudah terjadi di Afrika selama 27 tahun dengan mortalitas berkisar antara 50-90%. Kemudian perkembangan virus Ebola. Jenis virus yang baru, Reston Ebola virus atau REBOV, ditemukan pada kera-kera yang diimpor dari Manila, Filipina ke Amerika pada tahun 1989. Virus Ebola dan fatalitas di Afrika terdapat 3 jenis virus Ebola yang menyebabkan wabah terbesar, yaitu EBOV, Sudan Ebola virus, dan Bundibugyo Ebola virus. Nilai fatalitas EBOV dapat mencapai 30-90%, tergantung pada jenis virus. Mengingat virulensi yang tinggi bagi manusia, maka virus ini dimasukkan ke dalam biosafety level 4. Selanjutnya, mengapa tingkat kematiannya cukup tinggi? Infeksi virus Ebola umumnya melibatkan nekrosis hati, limpa, ginjal, kelenjar getah bening, testis, dan ovarium dikarenakan replikasi virus dalam sel parenkim. Efek yang lebih signifikan adalah kerusakan mikrovaskular, perubahan permeabilitas vaskular, dan aktivasi pembekuan kaskade. Kerusakan pada trombosit dan sel endotel mengakibatkan terganggunya keseimbangan cairan dan homeostatis. Selain itu, virus ini dipercaya mengganggu dan menekan fungsi imunologi. Selanjutnya, hubungan tingkat kematian tinggi dengan sistem kekebalan tubuh. EBOV menggunakan beberapa mekanisme untuk merusak sistem imun, termasuk antagonisme respon interferon tipe 1 atau IFN, dimediasi oleh protein struktural EBOV VP24 dan VP35. VP24 memblokir pensinyalan IFN dengan mencegah dimerisasi tirosin kinase dan translokasi nuklear transducer sinyal dan aktivator transkripsi 1 atau STAT1. Domain penghambatan IFN dari VP35 mengikat dsRNA dalam sel inang dan mencegahnya mengikat reseptor sitoplasma gen yang diinduksi oleh RIG1 dan gen terkait diferensiasi oleh MDA5. Hal ini mengganggu fosforilasi faktor pengatur IFN, IRF3 dan IRF7 sehingga menghambat ekspresi IFN tipe 1. Selanjutnya, VP35 menghambat pematangan sel dendritik dengan mengganggu jalur pensinyalan RIG1 untuk mencegah upregulasi MHC1 dan MHC2 dan molekul konstimulatori CD40, CD80, dan CD86 sehingga mengganggu presentasi antigen sel T, CD8 dan CD4 dan T aktivasi sel. Dan dengan demikian menghambat keterkaitan respon imun bawaan dan adaptif. SG4 protein virus yang dilepaskan dalam jumlah banyak selama penyakit akut dan dengan demikian bersirkulasi pada tingkat tinggi dalam serum, bertindak sebagai umpan dengan mengikat antibodi penawar EBOV untuk mengganggu respon imun humoral protektif. Selanjutnya, sistem imun yang bekerja saat terinfeksi virus Ebola. Tabel yang terdapat pada layar merupakan representasi skema patogenesis virus Ebola. Virus ini mampu secara produktif menginfeksi monosit, makrofag, sel dendritik, kecuali epidermal, mukosa, dan CD141 plus DC, lalu hepatosit.
Virus tidak memasuki limfosit tetapi dapat menunjukkan interaksi dengan sel T CD4. Meskipun tidak masuk ke dalam limfosit, apoptosis limfosit pengamat diamati selama infeksi yang dapat menyebabkan kelelahan sel T. Infeksi hepatosit dapat menyebabkan penurunan regulasi enzim pembekuan darah yang dapat menyebabkan pendarahan. Infeksi berat menyebabkan hiperproduksi sitokin proinflamasi. Sitokin ini mengaktifkan faktor koagulasi seperti trombomodulin, ferritin, dan lain-lain. Faktor koagulasi yang dilepaskan pada gilirannya mengatur sitokin proinflamasi, seperti yang terdapat pada gambar. Oleh karena itu, reaksi berantai yang mematikan terjadi setelah infeksi filoviral yang dapat disemangati yang dapat menyebabkan pendarahan, terutama ruam, pendarahan gastrointestinal, dan konjungtiva pada tahap selanjutnya, dan ketidakseimbangan homeostatis. Nah, itu selanjutnya mengenai teknologi vaksin virus Ebola. Terdapat pada layar merupakan tabel mengenai kandidat vaksin virus Ebola. Nah, kandidat vaksin pertama terhadap EBOV diuji pada 1970-an dan 1980-an yang didasarkan pada imunisasi dengan virus yang dilemahkan. Kurangnya efikasi dan kepedulian terhadap keamanan menyebabkan pertimbangan pendekatan alternatif menggunakan vaksin DNA pada 1990-an. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pendekatan digunakan untuk merancang vaksin anti-EBOV yang mencakup berbagai faktor seperti replika alfavirus, partikel mirip virus, adenovirus manusia, lalu mengandung EBOV yang kekurangan, VP30, adenovirus simpanse, DNA paramyxovirus, vektor sitomegalovirus, virus rabies, virus vaksinia termodifikasi Ankara atau MVA, dan strategi yang berbeda dengan virus stomatitis vesikular rekombinan atau RVSV. Per Desember 2016, belum ada vaksin Ebola virus yang sudah berlisensi. Namun, kurang lebih sebanyak 14 vaksin EBOV yang berbeda sedang atau baru saja menjalani studi klinis. 1 telah menunjukkan efektivitas dalam keadaan studi eksperimental spesifik tentang vaksinasi cincin. Virus stomatitis vesikular kompeten replikasi rekombinan yang mengekspresikan EBOV GP atau dirujuk sebagai RVSV-EBOV dipelajari di Guinea selama epidemi pada tahun 2015, menunjukkan keberhasilan 100%, CI 74,7 sampai 100%, pada 7.651 subjek yang terdaftar dalam uji coba vaksinasi cincin, di mana beberapa subjek divaksinasi pada hari ke-0 dan yang lainnya pada hari ke-21. Vaksin ini juga sedang diteliti dalam uji coba vaksin Previl dan Strive di Liberia dan Sierra Leone. Kandidat vaksin EBOV berbasis vektor RVSV dianggap memiliki potensi perlindungan yang tinggi. Vaksin berbasis vektor RVSV dapat diberikan melalui membran mukosa dan sangat imunogenik, sebagaimana dibuktikan dalam model NHP di mana respon imun yang dimediasi sel yang kuat dan protektif ditunjukkan ketika dosis mematikan virus digunakan. Studi lain melaporkan perlindungan lengkap NHP bahkan ketika vaksin digunakan 3 bulan setelah pemberian vaksin berbasis VSV virus Lassa menunjukkan tidak ada masalah kekebalan yang sudah ada sebelumnya terhadap RVSV. Memang vaksin berbasis vektor VSV rekombinan hidup yang dilemahkan yang mengekspresikan EBOV GP telah disetujui FDA pada 19 Desember 2019 untuk individu berusia lebih dari 18 tahun. Merck, Sharp, dan Dohme McCord menerima otorisasi untuk memasarkan vaksin tunggal dengan nama dagang Ervebo. Vaksin Ervebo menginduksi respon antibodi dan aktivasi sel T CD8 setelah pemberian. Meskipun efektivitas antibodi yang dihasilkan dalam melenyapkan virus memerlukan analisis lebih lanjut,
Sebelum FDA menyetujui vaksin Ervebo, menurut Farah et al. Melaporkan peran sel T helper follicle circular setelah injeksi kandidat vaksin RV-SV-JP pada subjek manusia. Korelasi antara frekuensi sirkulasi sel T, CXCR5 dan CD4 dan titer antibodi juga dicatat. Lalu vaksin EBOV lain yaitu vaksin simpanse adenovirus tipe 3 yang tidak kompeten dalam replikasi vektor atau dengan nama lain CHAD3-EBO dan vaksin EBOV terkait berdasarkan adenovirus simpanse tipe 5 atau 26 yang masing-masing mengekspresikan Ebola virus GP. Kerugian utama dari vaksin ini yaitu persyaratan untuk meningkatkan vaksin pada interval yang belum ditentukan. Tetapi vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang kuat dan satu formulasi mengimunisasi EBOV dan SUDV. Versi EBOV monovalen dari vaksin ini saat ini sedang menjalani pengujian sebagai bagian dari uji coba fase 2 prevail di Liberia. Lalu vaksin berdasarkan virus vaksinnya yang mampu bereplikasi yang dikenal sebagai MVA atau Modified Vaccinia Ankara mengekspresikan general practitioner EBOV, SUDV, dan MARV, serta nukleoprotein TAFV. Vaksin ini dikenal sebagai MVA-BN Vilo, dengan cepat dikembangkan untuk studi di epidemi Afrika Barat, baik sebagai vaksin yang berdiri sendiri atau sebagai vaksin utama atau penguat dalam vaksinasi berurutan penambah utama dalam hubungannya dengan vaksin adenovirus simpanse. Pendekatan lain untuk pengembangan vaksin EBOV mencakup kombinasi MVA-BN Vilo dan RAD26-EBOV. Kombinasi tersebut terbukti dapat ditoleransi dengan baik, mampu mengaktifkan respons sel CD8 dan CD4, juga menghasilkan antibodi penawar virus. Selain itu, kombinasi ini sedang dalam uji klinis fase 3. Kandidat vaksin lain berbasis MVA tidak kompeten dalam replikasi, dimodifikasi untuk mengekspresikan protein EBOV GP dan VP40 telah memberikan perlindungan 100% pada model marmut dan kera terhadap infeksi EBOV yang mematikan dan saat ini telah memasuki uji klinis. Satu-satunya kandidat vaksin yang saat ini sedang dalam uji klinis fase 4 yaitu vaksin GAM-EVAC Kombi yang terdiri dari RV-SV yang hidup yang dilemahkan dan AD5-EBOV GP. Vaksin ini dapat mengaktifkan sel T, CD8 dan CD4 yang dapat menjelaskan keberhasilannya. Lalu kandidat vaksin lain dikembangkan dengan menghasilkan gen VP30 atau EBOV VP30 dari genom EBOV. Virus rekombinan ini tidak mampu bereplikasi, namun terbukti aman dan dapat menginduksi respon imun yang kuat pada NHP. Jenis liar serta vaksin EBOV VP30 yang diobati dengan H2O2 memberikan perlindungan lengkap melalui produksi titer antibodi tinggi yang diarahkan terhadap berbagai protein virus. Produksi sel mononuklear penghasil IFN ini juga disarankan meskipun signifikansi dan dampaknya tidak dilaporkan. Kemudian, infeksi virus rabies atau RABV telah diamati di banyak daerah endemik untuk infeksi EBOV. Oleh karena itu, dapat disarankan bahwa vaksin vektor berbasis RABV rekombinan dapat digunakan untuk melindungi terhadap infeksi EBOV dan RABV. Vaksin berbasis vektor RABV dilaporkan menginduksi perlindungan lengkap dengan memunculkan respon imun humoral yang kuat pada NHP yang terinfeksi EBOV ketika dosis tunggal digunakan. Modifikasi vektor vaksin RABV yang tidak aktif menggunakan antigen yang dioptimalkan kodon dan menggunakan adjuvan juga bersifat protektif. Strategi ini bergerak maju untuk diuji dalam uji klinis. Vaksin berbasis peptida telah muncul sebagai kandidat alternatif yang menunjukkan peningkatan keamanan, spesifitas, selektivitas, dan stabilitas. Peptida antigenik yang mengandung epitop imunogenik mewakili persyaratan minimum untuk pengenalan patogen oleh sistem imun dan mampu menginduksi respon imun yang kuat. Dalam upaya untuk
mengidentifikasi epitop potensial, prediksi komputasi epitop sel T, spesifik H2D, dan identifikasi pada tikus BALB atau C yang terinfeksi dengan replikasi inkompeten. GP Ebola virus yang memiliki vektor adenovirus dilakukan untuk Ebola virus Sudan dan Zaire Ebola virus. Studi ini mengidentifikasi RP-HTPQ, FLF, GPCAGD, FAF, dan LYD-RLA-STV sebagai peptida imunogenik potensial pada model tikus. Pada tahun 2015, 28 Ebola virus, 9 merepitop tanpa homolog manusia diidentifikasi menggunakan pendekatan berbasis komputer. Selain itu, peptida TLASIG-TAF diidentifikasi sebagai peptida pengaktifan sel B dan T yang sangat kuat dengan kemampuan untuk menjadi bagian dari vaksin berbasis epitop karena menunjukkan interaksi positif dengan 12 alel HLA dan cakupan populasi 80,99%. Kemudian identifikasi komputasi dari peptida yang sangat terkonservasi yang mengandung epitop sel T dan B di GP serta sequence non-redundan NP milik semua strain Ebola virus yang dilaporkan menginfeksi manusia dilakukan oleh kelompok penelitian. Lalu in silico peptida NP terpilih menunjukkan peningkatan produksi IFN di sebagian besar sampel darah in vitro. Salah satu tantangan potensial untuk vaksinasi virus Ebola adalah ketidakmungkinan penting untuk memprediksi di mana dan kapan virus Ebola akan muncul, kecuali jika vaksin digunakan dalam program vaksinasi universal untuk populasi sehat yang sangat besar. Sesuatu yang saat ini tidak terbayangkan akan diperlukan untuk menyebarkan vaksin yang ditimbun dengan cepat untuk mengejar epidemi saat muncul dan menyebar tak terduga, sehingga kemungkinan besar banyak orang tidak akan divaksinasi oleh saat mereka pertama kali terkena virus. Namun demikian, memvaksinasi orang yang berisiko tinggi, seperti petugas kesehatan, terlibat dalam pengumpulan dan kontak kasus, akan memainkan peran yang jelas dalam pencegahan penyakit. Masalah lainnya adalah sebagian besar vaksin saat ini hanya mengimunisasi EBOV dan tidak akan berguna dalam wabah yang disebabkan oleh spesies Ebola virus lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan daftar pustaka. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.